lagi. Ini adalah tema yang terakhir di semester 1, yakni tema 5. Kita akan membahas persiapan kita dalam mata pelajaran PKN di KD 3.3 di sini ya. KD 3.3 mata pelajaran PKN untuk kelas 6. Kita bahas langsung saja nomor 1. Setiap pemilik usaha harus melakukan kerjasama. Contoh kerjasama antar pemilik usaha dalam memenuhi kebutuhannya yang tepat adalah kira-kira apakah contoh kerjasama? Pedagang bakso membutuhkan petani untuk menyuplai bahan baku, bisa jadi. Pengusaha tempe membutuhkan petani kedelai untuk menyuplai bahan baku, iya. Tukang cukur rambut membutuhkan pedagang daging, tidak mungkin ya. Cukur rambut membutuhkan pedagang daging. Pengrajin kayu membutuhkan peternak, nah nyambut juga. Seperti bakso tadi membutuhkan petani. Bakso itu bahan dasarnya adalah daging. Otomatis jawabannya adalah yang B, karena tempe itu terbuat dari kedelai. Yang namanya di sini adalah ada kata-kata interaksi ya. Contoh kerjasama antar pemilik interaksi. Di sini kita membahas namanya interaksi sosial. Interaksi sosial itu ada beberapa macam. Ada interaksi antara individu dengan individu, ya seorang dengan seorang. Ada individu dengan kelompok, ada kelompok dengan individu, atau kelompok dengan kelompok. Contohnya apa kalau individu dengan individu? Misalnya ada ini dia kayak tadi ini pedagang ini pengusaha tempe sama petani kedelai. Ini individu dengan individu. Individu dengan kelompok contohnya kayak apa gitu ya? Misalnya ada seorang yang membutuhkan di suatu perusahaan, ada orang yang butuh perusahaan. Nah itu individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, misalnya interaksinya antar pemain sepak bola. Di situ ada kelompok A sama kelompok B sedang bertanding. Itu adalah contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nomor 2. Contoh sikap yang patut ditiru oleh pemilik usaha dalam menjalankan usahanya adalah melakukan cara tidak sehat. Mungkin jangan ya, tidak boleh ini. Mudah berganti usaha ya jangan juga. Ini pantang menyerah dia. Pantang menyerah dalam merintis usaha jangan juga. Ya tidak berhasil kayak gitu sih. Melakukan persaingan usaha tidak sehat loh. Tidak sehat berarti otomatis yang mana ini? Yang patut ditiru oleh pemilik. Pantang menyerah, tidak menyerah ya berarti ya. Iya, tidak sehat, mudah berganti usaha, mudah putus asa. Ini pantang menyerah berarti otomatis. Ini tidak mudah menyerah dalam melakukan usaha. Nyambung ya di sini ya. Nah, lanjut lagi. Berikut ini bukan manfaat berwirausaha bagi masyarakat sekitar adalah meningkatkan penghasilan, pasti. Mengurangi pengangguran, iya pasti juga. Meningkatkan kesejahteraan, luar biasa. Meningkatkan kriminalitas, ya masa kalau kita sudah bekerja tetap berbuat kejahatan, ya jangan ya. Otomatis ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4 dan nomor 5. Di sini ada soal nomor 4. Adakah soal di sini berikut termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang dengan bekerja pada orang lain? Apakah itu kegiatan ekonomi? Itu teman-teman ada 3 macam. Sebelum itu kegiatan ekonomi apa sih tujuannya sih? Kegiatan ekonomi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi ada 3 macam kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, ya, ada distribusi. Jadi ini ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan satunya kegiatan konsumsi. Kalau produksi kegiatan membuat atau menghasilkan barang atau jasa ya. Wongi orangnya disebut namanya produsen. Distribusi kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Orangnya disebut namanya distributor. Sedangkan konsumsi kegiatan menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Orangnya disebut namanya konsumen. Otomatis berikut termasuk kegiatan ekonomi yang dilakukan seorang dengan bekerja pada orang lain. Mendirikan usaha peternakan ayam sendirian biasanya ini ya. Membuat industri pembuatan tahu dan tempe sendirian juga bisa. Bekerja sebagai karyawan di pabrik, ya, ini bekerja pada orang lain. Mengolah lahan milik pribadi dan untuk ditanami padi, ini sendirian. Otomatis kalau yang bekerja dengan orang lain, ini dia, ya, sebagai karyawan pabriknya. 5. Dalam kehidupan manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Hal ini termasuk sifat manusia apa? Nah, manusia itu bisa sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kalau individu ini dia punya kemampuan sendiri, ya punya kreativitas sendiri. Kalau sosial itu tidak bisa hidup sendiri, otomatis dia butuh orang lain. Di sini ada kata-kata membutuhkan orang lain. Jadi jawabannya adalah makhluk sosial. Nyambung ya? Itulah pembahasan mata pelajaran PKN di tema 5 kelas 6 KD 3.3. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Teman, di sini ada bahasa Indonesia lagi ya. Di kelas 6 tema 5. Isinya adalah bahasa Indonesia KD 3.6 di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Perhatikan formulir di bawah ini. Formulir pendaftaran di atas bertujuan untuk mendaftarkan mengikuti apa? Jelas ya, di sini ada tujuannya untuk ekstrakurikuler. Otomatis jawabannya adalah yang C, kegiatan ekstrakurikuler ya teman-teman. Mudah ya itu ya. Yang kedua, ini masalah mengisi formulir teman-teman. Kalimat yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada formulir pendaftaran di atas adalah yang manakah? Di sini ada alamat. Kalau alamat isinya mana? Kalau SD ini jelas sekolahnya ya. Ini tempat telepon. Ini hobinya atau kemarahannya membaca dan menulis. Otomatis teman-teman jawabannya adalah yang A. Karena alamat berisikan tentang tempat tinggal yang kita tinggali sekarang. Puri Pondok Indah nomor 19, Klagen, Malang, Jiwang. Oke, lanjut lagi. Ada bacaannya di sini. Ada formulir lagi untuk mengerjakan soal nomor 3 dan 4. Formulir pendaftaran anggota pramuka SD Bangsa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Budi, jenis kelamin laki-laki. Tempat tanggal lahir Semarang 14 September 2007. Alamat Jalan Permai nomor 27 Semarang. Dengan ini mengajukan permohonan untuk menjadi anggota pramuka SD Bangsa. Saya bersedia mematuhi tata tertib yang berlaku. Demikian harap dijadikan perhatian. Terima kasih. Semarang 15 Oktober 2018. Calon anggota Budi. Oke, pertanyaan di sini ada informasi yang terdapat pada formulir di atas. Oh, di samping ya adalah apa? Pendaftaran anggota perpustakaan pramuka dia. Otomatis yang C jawabannya. Nah, ini dia pendaftaran anggota pramuka SD Bangsa. Lanjut, alamat pemohon pada formulir di atas. Ini alamatnya. Alamatnya ini ya, Jalan Permai nomor 27 Semarang. Jalan Permai nomor 27 Semarang. Yang C lagi. Lanjut lagi, nomor 5. Tujuan pengisian formulir harus benar, jelas dan tepat. Adalah supaya panitia mudah menghubungi jika ada sesuatu yang diperlukan. Tujuan pengisian formulir ya, sebagai bahan pelengkap formulir enggak lah. Supaya formulir lengkap enggak juga. Sebagai syarat formulir sempurna enggak juga, sama seperti ini ya. Ini berarti hampir mirip yang C, B, C, D. Otomatis jawabannya adalah yang A, supaya panitia mudah menghubungi jika ada sesuatu yang diperlukan. Lah, sudah ya, mudah sekali. Berarti tema 5 bahasa Indonesia ini membahas tentang pengisian formulir sesuatu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 6 semester 1. Jangan lupa like and subscribe channel kami. JPS, Jago Pelajaran Sekolah.
Perhatikan ya, tinggal satu tema lagi di semester 1, yakni tema 5. Ini dia. Kita belajar untuk persiapan PAS di tema 5, khususnya mata pelajaran IPA yang berisi KD 3.5 ya teman-teman, di situ ya teman, 3.5. Ini ada 5 soal. Mari kita bahas sama-sama di sini. Nah, ini ada masalah kemagnetan nih. Ya, perhatikan benda-benda di bawah ini. Benda-benda tersebut yang menggunakan magnet. Apakah? Kulkas? Iya. Lemari? Enggak ya. Jendela? Enggak juga. Gunting? Enggak. Kompas? Yes, dia. Ya udah, jadi jawabannya yang manakah? Yang benda-benda yang menggunakan magnet, yaitu yang I1 dan 5. Ini kan ya. Tapi di sini ada lagi gitu ya. Yang bisa menggunakan magnet lagi yang mana kira-kira? Jendela mungkin enggak menggunakan magnet? Enggak ya. Gunting apakah mungkin menggunakan magnet? Enggak. Jadi yang bisa memungkinkan lagi yaitu lemari. Lemari juga mungkin tidak ada dia. Gunting juga bisa ada. Otomatis jawabannya di sini ada lagi. Yang utama adalah yang I dan yang kelima ini. Harus ada I dan kelima. Yaitu ada I ambil 5. Ya wis, jawabannya yang B. Otomatis di sini dianggap gunting itu ada magnetnya ya teman-teman. Nah, jawabannya yang B itu. Nyambung ya. Oke, yang nomor 2, apabila kedua kutub di atas didekatkan. Kalau kutub yang senama seperti ini, U ketemu U, kalau didekatkan dia akan tolak menolak, seperti laki-laki ketemu laki-laki. Tidak akan menghasilkan jatuh cinta ya teman-teman. Kalau laki-laki ketemu yang perempuan ini, wow, jatuh cinta nanti, sini selesai. Ini nanti teman-teman. Otomatis kalau yang tarik menarik itu kalau kutubnya berbeda. Kalau kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Ini akan tolak menolak. Namun teman-teman, tapi kalau U ketemu S loh ya, itu akan tarik menarik. Karena berbeda kutub. Itulah nomor 2. Bisa ya? Nomor 3, benda di atas yang termasuk benda magnetis adalah yang mana? Benda magnetis adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Otomatis yang terbuat dari logam. 1, 2 sama 5. Yang ini kertas, tidak terbuat dari logam, tidak akan bisa ditarik oleh magnet. Jadinya benda magnet itu adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet. Yang nomor 1, 2 sama 4. Yang B ya teman-teman. Oke, lanjut lagi ya. 4. Di sini ada berikut ini bukan alat yang memanfaatkan magnet. Beserta kegunaannya yang tepat adalah apa? Penjepit tas berisi magnet digunakan agar tas dapat tertutup dengan rapat. Ya. Ini yang bukan loh ya. Tangkai obeng mengandung magnet sehingga memudahkan memasangkan mur. Ya. Pin yang menempel pada pintu kulkas digunakan untuk merekatkan pintu kulkas. Benar sekali. Magnet yang terdapat dalam karet pintu kulkas digunakan agar pintu tertutup dengan rapat. Pin yang menempel pada pintu kulkas digunakan untuk merekatkan pintu kulkas. Enggak ya ini ya, maaf. Ini pinnya kok. Kalau yang ini benar, ini pinnya aja. Masa fungsi untuk merekatkan pintu kulkas? Enggak. Baru yang ini untuk merapatkan kulkas ya teman-teman. Otomatis yang C. Nyambung teman-teman. Satu lagi ya. Serbuk besi di sekitar magnet seperti pada gambar menunjukkan namanya. Ini adalah medan magnet. Besar magnet, kutub magnet, kekuatan magnet, pola garis magnet. Ini adalah menunjukkan medan magnet. Otomatis ini adalah garis-garisnya yang menunjukkan medan magnet yang dimiliki oleh magnet tersebut. Nah, itulah pola garis magnet. Ini adalah penjelasan di tema 5 kelas 6 untuk persiapan ujian kita. Mungkin dapat membantu teman-teman dalam ujian. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ya, ini sudah sampai tema 5. Kita membahas mata pelajaran IPS untuk persiapan ujian semester 1. Ini adalah soal IPS yang berisi KD 3.3 tema 5 kelas 6 ya teman-teman.
Mari kita bahas bersama-sama teman-teman dari soal yang nomor 1 dulu. Di sini ada soal berikut yang bukan tujuan pembentukan AFTA adalah ASEAN Free Trade Area. Jadi area perdagangan bebas ASEAN di masalah ekonomi ini. Masyarakat kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif jelas. Menarik lebih banyak modal bisa jadi. Meningkatkan keamanan dan perdamaian bukannya ini bukan membahas masalah ekonomi. Meningkatkan perdagangan jelas sekali. Otomatis jawabannya adalah yang C, meningkatkan keamanan dan perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Karena di sini clue-nya adalah ada kata bukan. Lanjut ke nomor 2. Berikut yang bukan lagi teman-teman, bukan lagi bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN di bidang ekonomi adalah ini di bidang ekonomi. Mendirikan proyek industri, jelas banget. Pengembangan jaringan transportasi, iya, mendukung ekonomi. Penerapan tarif khusus bagi barang dan jasa sesama negara ASEAN. Jadi di kawasan ASEAN bisa melakukan jual beli dengan tarif yang istimewa. Menjadi tuan rumah SEA Games, ini berhubungan dengan sosial budaya, bukan ekonomi. Otomatis jawabannya adalah yang B, teman-teman. Lanjut lagi, di sini ada nomor 3, usaha masyarakat dalam menyikapi MEA, masyarakat ekonomi ASEAN, dilakukan dengan cara ekonomi lagi loh teman-teman di sini ya. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, jelas sekali. Kalau kita ada MEA, namanya masyarakat ekonomi ASEAN, biar kita mampu bersaing dengan negara lain, kita harus meningkatkan kualitas SDM-nya kita, sumber daya manusianya, agar bisa bersaing dengan negara lain. Pengaruh MEA pada bidang tenaga kerja dapat menarik investor asing, bukan ini modal, ini berhubungan dengan modal. Kalau yang A ini modal, kalau yang B persaingan produk sejenis semakin ketat, tidak juga ya, bukan berhubungan dengan ini, berhubungan dengan komoditas namanya teman-teman, komoditasnya ya teman-teman. Sini komoditas. Kemudian di situ mempererat hubungan negara-negara kawasan ASEAN, ini politiknya. Tenaga kerja Indonesia memiliki peluang untuk bekerja di negara-negara ASEAN. Yes, luar biasa. Sehingga kita mampu bersaing nantinya. Manfaat utama kegiatan ekspor impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negara. Nah, impor membeli barang dari luar negara. Otomatis kalau ekspor ini menjual ke negara lain, ini membeli dari negara lain teman-teman, ekspor impor. Nanti kegiatan 2 ini bisa menghasilkan namanya devisa negara. Manfaat utamanya apa? Keuntungan melakukan eksploitasi, jangan ya teman-teman, kasihan. Indonesia berpeluang menguasai pasar luar negeri. Wah, bisa jadi sih, tapi kan tidak baik juga. Kebutuhan suatu negara terpenuhi. Nah ini dia, ini manfaat utamanya. Kita melakukan kegiatan ekspor impor jelas untuk memenuhi kebutuhan suatu negara. Sama seperti tujuannya kegiatan ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan manusia teman-teman. Itulah jawaban dari tema 5 mata pelajaran IPS KD 3.3 teman-teman. Jangan lupa like and subscribe ya. Mohon maaf like misalnya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke tema 5 ya teman-teman, pelajaran SBDP KD 3.1 untuk persiapan ujian semester 1 kelas 6. Ini adalah materi-materinya, soal-soalnya bisa teman-teman pelajari semuanya, semoga nanti keluar di ujian semester ya. Kita belajar di sini, ini masalah reklaman juga teman-teman, hampir sama seperti di tema 4, tapi lebih mendalami gitu ya. Oke, di sini ada gambar untuk menunjukkan soal nomor 1 dan nomor 2. Di sini reklamannya atau posternya, ayo belajar biar jadi orang sukses. Reklama di atas berbentuk apakah teman-teman? Jelas ya itu ya, poster teman-teman.
Biasanya ditempel itu. Bahasanya juga sederhana. Tujuan dari reklame di atas adalah untuk apa? Mengajak masyarakat untuk rajin belajar. Ya, di sini ada ayo biar jadi orang sukses. Ayo belajar di sini. Ayo belajar. Ini dia. Ayo belajar biar jadi orang sukses. Jadi jawabannya yang B, mengajak masyarakat untuk rajin belajar. Nomor 3, embalase adalah reklame pada kemasan produk yang berisi pesan-pesan grafis yang berfungsi untuk, jadi ada di bungkus kemasan misalnya dengan teman-teman beli apa produk kemasan sedap misalnya, itu ada tulisannya, komposisinya, bahan-bahannya, itu adalah namanya embalase. Fungsinya untuk apa? Jelas, menarik perhatian konsumen atau menarik minat konsumen untuk membeli barang tersebut, teman-teman. Itu adalah embalase. Berikut ini yang merupakan bagian dari buklet. Nah, ini buklet ini isinya adalah yang pertama cover ya pasti ya. Baru ada daftar isi dan yang terakhir adalah isi dari produk yang akan ditawarkan atau dijelaskan di situ. Yang nomor 5 terakhir, poster yang berisi tentang hal-hal bertema pendidikan dinamakan poster. Di terakhir di soal tema 5 ya, di sini ada 5 soalnya. Terakhir tema di tema 5. Apakah kalau berisi dengan pendidikan otomatis jelas dia termasuk namanya poster pendidikan? Loh, emang poster itu jenis-jenisnya ada apa gitu ya? Kalau misalnya kita pelajari jenis-jenis poster itu dibagi menjadi 2 ya teman-teman. Ada yang berdasarkan isinya, ada yang berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan isinya, yang pertama pelayanan masyarakat. Nanti contohnya jagalah kebersihan misalnya seperti itu. Niaga ini jual beli, belilah gitu ya. Kegiatan, ada kegiatan apa di situ. Karya seni berhubungan dengan seni. Pendidikan yang seperti tadi itu. Jadi ada isinya tentang pendidikan. Itu berdasarkan isinya. Kalau berdasarkan tujuannya ada 10 ini pembagiannya. Ada propaganda, ini isinya motivasi ya yang berhubungan dengan melakukan aktivitas sehari-hari. Ini motivasi tentang kegiatan sehari-hari. Kampanye jelas ya ini ya, pemilihan ini. Ada pemilihan wakil rakyat lagi. Afirmasi hampir sama dengan propaganda, berisi motivasi tapi ini bersifat umum. Kemudian dicari, ini ada orang hilang misalnya. Film, ada film-film yang baru. Komik baru. Cek, ini berisi dengan gambar-gambar selebritis biasanya. Riset, penelitian. Komersial, nah ini jual beli. Kelas, nah, yang ada di kelas. Sampai sini, adakah yang ditanyakan? Ini adalah pembahasan dari SBDP tema 5 di KD 3.1 kelas 6. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.